Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya, kelompok kami dapat melaksanakan presentasi melalui video ini. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Haura Nafisa Rahman dari kelompok 4. Dalam sesi presentasi kali ini terdapat beberapa materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Pemateri pertama akan disampaikan oleh Saudara Nazir, pemateri yang kedua akan disampaikan oleh saya sendiri, dan pemateri ketiga akan disampaikan oleh Saudara Arya. Langsung saja kepada pemateri pertama, Saudara Nazir, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazir Abdul Majid akan mempresentasikan tugas makalah Bahasa Indonesia kelompok 11 oleh dosen Ibu Susan Sendiasih SSMPD yang berjudul Fungsi Menurut Michael Halliday. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang linguistik sistematik fungsional adalah aliran linguistik yang dikenalkan pada awal tahun 1060-an oleh Michael Alexander Kirkwood Halliday, seorang linguis yang lahir pada tahun 1925 di Leeds, Inggris, dan meninggal di Sydney, Australia pada tahun 2018. Kata sistem pada sistematik mengacu kepada sistem pilihan, yaitu bahwa secara paradigmatis penggunaan bahasa berada pada pilihan bentuk. Misalnya, pada peristiwa komunikasi, pengguna bahasa dihadapkan pada pilihan klausa, apakah deklaratif atau indikatif, dan apakah aktif ataukah pasif. Adapun fungsional mengandung makna bahwa bahasa berada dalam konteks penggunaan dan bahwa bentuk-bentuk bahasa mengemban fungsi. Dengan demikian, SFL 1 untuk alasan keseragaman dan kemudahan dalam pengucapan singkatan yang digunakan SFL, yang diambil dari nama bahasa Inggrisnya Systemic Functional Linguistic. Bab 1, library.uns.ac.id, digilib.uns.ac.id. 2. Dr. Tri Wiratno, MA, adalah linguistik yang mempermasalahkan cara pemilihan bentuk-bentuk bahasa dan konteks penggunaan bahasa sebagai teks. Dalam peta linguistik, istilah fungsional sering dikontraskan dengan istilah formal. Istilah yang pertama mengacu kepada aliran yang dikelompokkan ke dalam linguistik fungsional dan biasanya dianalogikan dengan aliran linguistik yang dipelopori oleh Halliday. Hal ini dikutip dalam buku pengantar ringkas linguistik sistematik oleh Dr. Tri Wiratno, MA. Terima kasih kepada Saudara Nazir atas pemaparan materinya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh saya sendiri. Dalam bahasa itu terdapat ketiga fungsi utama, yang dimana ketiga fungsi tersebut terdiri dari fungsi ideasional, fungsi interpersonal, dan fungsi tekstual. Ketiga fungsi ini disebut metafungsional, yang dimana menunjukkan realitas yang berbeda-beda. Di bawah fungsi ideasional, yaitu mengungkapkan realitas fisik biologis yang berkenaan tentang interpretasi atau representasi pengalaman. Yang kedua yaitu di bawah fungsi interpersonal itu untuk mengungkapkan realitas sosial dan berkenaan dengan interaksi antar penutur dan penulis dan pendengar atau pembaca. Di bawah fungsi tekstual itu untuk mengungkapkan realitas semiotis dan realitas simbol yang berkenaan dengan penciptaan teks dalam konteks. Ini dikutip dalam buku Peterson 1992 atau 1995 halaman 6, Halliday dan Martin 1993 halaman 33, dan buku Halliday dan Martin 1999 halaman 7-8. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Arya. Kepada Saudara Arya saya persilahkan. Fungsi bahasa menurut Michael Halliday terbagi menjadi 7. Yang pertama ada fungsi regulasi. Fungsi regulasi bahasa adalah bahasa yang digunakan untuk mempengaruhi perilaku orang lain yang khawatir dengan membujuk, memerintahkan, meminta orang lain untuk melakukan hal-hal yang Anda inginkan. Contohnya seperti, bisakah Anda memberikan sejumlah uang? Yang kedua ada fungsi interaksional. Fungsi interaksional bahasa adalah bahasa yang digunakan untuk mengembangkan hubungan sosial dan mempermudah proses interaksi berkaitan dengan dimensi fobia bicara. Contohnya seperti, aku mencintaimu dan aku ingin hidup bersamamu selamanya. Yang ketiga, fungsi personal. Fungsi personal bahasa adalah bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan preferensi pribadi, identitas, perasaan, emosi, kepribadian,
pendapat, dan reaksi pembicara. Kadang-kadang disebut sebagai "saya di sini", berfungsi mengumumkan diri kepada dunia. Contohnya seperti Danau Toba adalah tempat yang bagus dan menyegarkan diri. Terus yang keempat ada fungsi representasional. Fungsi representasi bahasa adalah bahasa yang digunakan untuk bertukar informasi, khawatir dengan relay atau meminta informasi. Contohnya seperti Pulau Eropa adalah tempat yang membuat kita mencari tahu mimpi. Yang kelima, ada fungsi heuristik. Fungsi heuristik bahasa digunakan untuk mempelajari dan mengeksplorasi lingkungan. Anak menggunakan bahasa untuk belajar. Ini mungkin pertanyaan dan jawaban, atau jenis komentar berjalan yang sering menemani permainan anak-anak. Contohnya seperti apa yang dilakukan traktor itu. Yang keenam, adanya fungsi imajinatif. Fungsi imajinatif bahasa adalah bahasa yang digunakan untuk mengeksplorasi imajinasi atau berkreasi. Sistem imajiner atau ide dan juga untuk bercerita dan lelucon menceritakan dongeng. Mungkin juga menemani bermain sebagai anak-anak peti dunia imajiner, atau mungkin timbul dari mendongeng, misalnya seperti pemain yang baik dan dapat membuat sukses dalam drama ini. Yang terakhir adanya fungsi instrumental. Fungsi instrumental bahasa adalah penggunaan bahasa untuk mengungkapkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Misalnya, saya ingin membeli mobil untuk memudahkan saya dalam segala hal. Terima kasih kepada Saudara Arya atas pemaparan materinya. Mungkin sekian video pemaparan materi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.